Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film berjudul Six Days Seven Nights tahun 1998. Mengisahkan tentang seorang pilot dan perempuan yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni selama 6 hari 7 malam. Gimana kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang terlihat sibuk menelpon sambil berjalan terburu-buru menuju sebuah kantor. Wanita ini bernama Robin Monroe. Dia adalah seorang editor majalah di kota New York. Sambil berjalan dan berbincang dengan atasannya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang membawa bunga yang sangat cantik. Dan setelah Robin baca di kartu ucapan itu, ternyata bunga itu kiriman dari suaminya yang seorang anggota DPR yang bernama Frank Martin. Di surat itu, Frank juga mengajak Robin untuk bertemu malam nanti. Di malam harinya, Frank dan Robin bertemu di sebuah restoran sambil berbincang. Mereka saling berjanji bahwa mereka akan terus setia. Kemudian, Frank membuka sebuah kertas dan menunjukkan kepada Robin. Robin terkejut. Ternyata Frank mengajaknya liburan ke sebuah pulau yang bernama Pulau Makatea. Mereka akan liburan selama 2 minggu untuk menghilangkan stres karena kesibukan dan padatnya jadwal kerja. Frank juga sudah memintakan izin ke perusahaan di mana Robin bekerja. Hari keberangkatan pun tiba. Kini Frank dan Robin bersiap ke Pulau Tropikal Paradis Makatea saat Robin menuju pesawat dan memperlihatkan tiket kepada sang pilot yang bernama Quinn. Ia menanyakan tentang keberangkatannya ke Pulau Makatea. Quinn yang terlihat sedang memperbaiki helikopter itu, kemudian berbincang dengan Robin. Saat Frank dan Robin sudah berada dalam pesawat, sang pilot kemudian datang. Dan tak lama kemudian disusul oleh seorang gadis cantik yang bernama Angelica, yaitu pacarnya Quinn. Mereka berempat kemudian terbang sambil berbincang dan menikmati pemandangan dari atas pesawat. Setelah sampai di Pulau Makatea, Frank dan Robin disambut oleh petugas pulau di sana. Mereka kemudian memesan kamar yang akan mereka tinggali. Robin sangat senang dan takjub atas keindahan Pulau Makatea. Di malam harinya, Frank memberikan cincin kepada Robin sebagai hadiah 3 tahun pernikahan mereka. Kemudian mereka berjoget sambil menikmati musik di Pulau Makatea tersebut. Ketika malam, Robin duduk sambil menikmati suasana malam di Pulau Makatea tersebut. Tiba-tiba Quinn datang menghampirinya sambil berbicara agak aneh karena mabuk. Quinn pun terjatuh dari kursinya sambil menawarkan minuman. Dan tak lama kemudian Frank datang dan mereka pun meninggalkan Quinn. Hey, I'm here with somebody. You remember him? He may be a little. He was? Do you want me to do? Keesokan paginya, Robin dan Frank yang lagi asik berjemur di tepi pantai sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang wanita yang mengatakan ada telepon untuk Robin. Robin kemudian berjalan menuju resepsionis dan mengangkat telepon yang ternyata dari atasannya. Atasannya menyuruh Robin untuk balik ke Tahiti untuk menyelesaikan beberapa iklan majalah. Bahkan atasannya sangat memohon dengan sangat kepada Robin. Ia juga mengatakan sehari saja. Setelah itu Robin bisa kembali ke Makatea untuk melanjutkan liburannya. Dengan berat hati, Robin mengiyakan permintaan atasannya karena waktu yang tersisa tinggal 17 jam. Sementara rekannya yang lain berada di Sydney dan Osaka. Singkat cerita, Robin pun mendatangi penginapan Quinn untuk memintanya kembali mengantar ke Tahiti dengan bayaran $500. Quinn menolaknya. Kemudian Robin menaikkan tarifnya menjadi $700 karena kondisi yang sangat genting. Dan Quinn pun mengiyakannya. That's because you're not as romantic as I am. Quitting your job's the first year of marriage. Dengan persiapan seadanya, Robin menuju pesawat bersama Quinn. Mereka berangkat dan Quinn membayar $700 langsung.
Di perjalanan, tiba-tiba cuaca memburuk. Quinn mencoba untuk menghubungi operator udara. Namun, karena cuaca yang buruk, Quinn tidak dapat merespon. Ia kemudian memutar balik pesawat dengan tujuan kembali ke Pulau Makatea. Namun di tengah perjalanan, pesawat mereka tiba-tiba disambar petir. Kali ini, komunikasi pesawat mereka benar-benar terputus dengan petugas. Sementara itu, Robin yang panik dengan kondisi cuaca saat itu, kemudian pindah posisi duduk ke depan sambil mengonsumsi obat penenang. Quinn melihat bahwa ada pulau kosong di bawah. Ia berniat akan mendaratkan pesawat di pulau itu, namun pendaratannya tak berjalan mulus. Mind if I just... There's an island down there. Snow shovels are on sale for $12.99. Mayday, mayday, mayday. Sementara itu, Frank yang berada di Pulau Makatea sedang asik menikmati suasana dan terpesona melihat Angelica yang berpakaian seksi sambil menari. Keesokan harinya, Robin terbangun dan keluar dari pesawat. Namun ia terjatuh karena pengaruh tadi malam ia kebanyakan mengonsumsi obat penenang. Quinn menjelaskan kepada Robin bahwa pendaratannya tadi malam tidak berjalan semestinya, sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian roda pesawat yang sangat parah. Aren't you one of those guys? Sementara itu, Robin mengambil teleponnya untuk menghubungi Frank. Namun, di sana tidak ada sinyal. Ia kemudian marah dan melemparkan telepon genggam miliknya. Coated or right between the eyes. Kemudian Quinn mendekati Robin dan menjelaskan bahwa masih ada satu cara yang bisa mereka gunakan untuk bisa selamat, yaitu menggunakan pistol fire gun yang tersisa satu peluru di dalamnya. Robin kemudian berdebat dengan Quinn sambil meminta kembali uang $700 yang telah ia berikan. Quinn kemudian memberikan $300 kepada Robin dan merobek $100 sisanya menjadi 2 karena ia telah mengantar setengah perjalanan. Oleh karena itu, Robin sangat marah kepada Quinn. You gonna stop acting like a Cerita berlanjut ke Frank. Saat ia sarapan, ia mendapat telepon dari tempat Robin bekerja bahwa Robin belum sampai ke Tahiti tempat ia bekerja, di mana di situ juga ada Angelica. Mereka merasa ada yang tidak beres. Kemudian Angelica dan Frank berangkat menaiki pesawat untuk mencari keberadaan mereka. Di perjalanan, Angelica mengatakan kepada Frank bahwa dimanapun mereka berada, dia yakin Quinn akan menjaga istrinya Frank. Di sisi lain, Robin merasa kehausan dan berjalan menuju hutan sambil membawa 2 buah tempat air. Setelah berjalan lumayan jauh, Robin melihat ada air terjun. Ia kemudian menuju ke sana. This'll be interesting. I found it. Dan tiba-tiba ada seekor babi hutan menghampiri Robin yang membuat ia sangat ketakutan. Robin kemudian masuk ke air dengan harapan babi itu menjauh. Sialnya, saat berada di dalam air, tiba-tiba celana Robin dimasuki oleh seekor ular kadut. Ia kemudian berteriak meminta tolong kepada Quinn. Quinn mencoba menenangkan Robin dengan mengatakan jangan bergerak. Quinn pun memasukkan tangannya ke celana Robin untuk mengambil ular tersebut. Ular pun berhasil diambil dan dikeluarkan dari celana Robin. Dan Quinn kemudian melemparkannya jauh-jauh. Ketika sore tiba, Quinn memotong daun kelapa untuk dijadikan baju pohon agar memudahkan ia dalam menangkap burung untuk dijadikan makan malam mereka nanti. Ketika malam tiba, Robin dan Quinn mulai terbuka sambil bercerita tentang diri mereka masing-masing. Di sana mereka juga sambil menikmati burung yang dibakar. I'm just cranky, you know, from being shipped. Found a better way of life, that's all. Chicken. Okay. Suave. I'm just a little tipsy. Keesokan paginya, Robin mendengar suara pesawat. Lalu ia terbangun dan bergegas membangunkan Quinn.
Namun Quinn masih tertidur pulas. Robin pun mengambil pistol yang ada di bagian perut Quinn. Malangnya saat ia ingin menembakkan pistol itu ke atas, kakinya tersandung dengan kaki Quinn, yang menyebabkan tembakan salah sasaran dan mengenai pohon kelapa. Quinn bangun dengan sedikit marah. Dia menjelaskan ke Robin bahwa itu pesawat komersil dengan ketinggian 5 mil yang sangat jauh dari mereka. If you hadn't drunken yourself into a coma, maybe you could have told. That goddamn plane? That's a Singkat cerita, Quinn dan Robin berjalan menaiki bukit dan membawa peta yang ada di tas Quinn. Quinn melihat di peta tersebut bahwa di puncak pulau yang ia duga adalah Pulau Tamite. Di puncaknya ada menara pemancar suar. Quinn berniat untuk mematikan sinyal pemancar dengan harapan teknisi kemudian datang untuk memperbaikinya dan bisa menolong mereka keluar dari pulau itu. Sesampainya di puncak, mereka tidak menemukan pemancar itu. Dan ternyata pulau itu bernama Pulau Matanui, bukan Pulau Tamite yang Quinn kira. Quinn frustasi dan kehilangan semangat. What? What do I want? Saat mereka hendak turun, Robin melihat ada kapal yang menuju ke pulau itu. Ia kemudian mengambil teropong untuk memastikannya. Mereka pun bergegas turun dan mengambil perahu darurat untuk menghampiri kapal itu sambil mendayungnya. Saat mereka sudah hampir sampai, Quinn merasa ada yang aneh dari kapal itu. Ia kemudian memastikannya dengan menggunakan teropongnya. Ia melihat 2 buah kapal, yang mana satunya adalah kapal perompak dagang. Quinn pun bergegas memutar balik perahunya sambil memberitahukan kepada Robin. Saat mereka bergegas mendayung, salah seorang perompak itu melihat Quinn dan Robin. Perompak itu kemudian menurunkan perahu motornya, kemudian mengejar Quinn dan Robin sambil menembakkan senjata ke arah mereka, yang menyebabkan perahu karet milik mereka bocor dan terpaksa mereka berenang menuju tepi pantai. 3 orang perompak itu masih mengejar dan mencari Quinn serta Robin. Quinn dan Robin bersembunyi di balik pohon. Mereka menghalangi 3 orang perompak itu dengan kayu. Di sana terjadi perkelahian antara perompak dan Quinn serta Robin. Namun mereka gagal melawan 3 perompak itu. Mereka mengancam akan menembak Robin. Quinn kemudian mengatakan kepada para perompak di sana bahwa mereka menemukan tambang emas. 3 orang perompak itu pun percaya, dan mereka kemudian berjalan sambil dibuntuti oleh ketiga orang perompak itu. Di saat ada kesempatan, Quinn dan Robin berlari mencoba kabur dari perompak itu. Langkah mereka terhenti di sebuah tebing tinggi yang curam. Quinn langsung menyosor bibir Robin untuk meyakinkannya, dan mereka pun melompat ke bawah. Kini, mereka sampai di sisi pantai yang lain dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Quinn dan Robin melihat bangkai pesawat yang tersangkut di atas pohon, yang diduga bekas perang zaman dahulu. Cerita beralih ke Pulau Makatea, di mana malam itu Angelica dan Frank menuju penginapan. Angelica yang tengah mabuk mencoba merayu Frank dengan melepas pakaiannya, dan mereka pun melakukan celup-celupan. Yeah, with me. I mean, are you okay? Holy. Kembali ke Quinn dan Robin. Mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar dekat bangkai pesawat itu. Keesokan harinya, Quinn memotong bagian bangkai pesawat itu. Kemudian bangkai pesawat itu terjatuh dan membangunkan Robin yang masih tertidur. Quinn dan Robin membawa 2 potongan bangkai pesawat itu sambil berjalan mengarungi sungai sampai tiba melewati air terjun. Quinn dan Robin mencoba melewatinya dengan bersusah payah. Sementara itu, Frank dan Angelica
Mereka yang sedang asik sarapan di Pulau Makatea tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang mengatakan bahwa tim penyelamat tidak berhasil menemukan Robin dan Quinn dan menghentikan pencarian. Di sisi lain, kini Robin dan Quinn telah berhasil melewati air terjun yang curam. Mereka sudah sampai di titik awal tempat mereka mendarat. Quinn dan Robin bekerja sama memperbaiki pesawat itu. Quinn berencana mengubah roda pesawat yang rusak itu dengan bangkai pesawat yang mereka temukan, agar pesawat bisa berjalan di atas air. Akhirnya usaha mereka berhasil, namun tiba-tiba tembakan senjata yang mengenai kelapa mengagetkan mereka. Ternyata perompak itu berhasil menemukan Quinn dan Robin. Mereka bergegas melepas tali pesawat itu sambil dihujani peluru tembakan dari ketiga perompak itu. Saat Robin sudah siap berada di dalam pesawat, Quinn terkena serpihan ledakan di bagian dada kirinya. Robin turun kembali dari pesawat untuk menolong Quinn untuk masuk ke dalam pesawat. Kemudian mereka memacu laju pesawat dengan dihujani tembakan peluru. Dan saat tembakan terakhir yang berada di atas kapal, perompak itu menembakkan peluru itu ke bagian atas. Namun Quinn berhasil melaluinya, yang menyebabkan senjata makan tuan. Peluru itu terjatuh kembali ke kapal yang menyebabkan kapal perompak itu terbakar. Akhirnya Quinn dan Robin berhasil meninggalkan pulau itu. Quinn yang terkena ledakan di bagian dada kirinya merasa lemah dan hampir pingsan. Kemudian Quinn meminta Robin untuk menggantikannya dengan sedikit arahan dari Quinn. Sementara itu, Angelica dan Frank sedang berduka dan melakukan ritual sambil menghanyutkan bunga ke laut karena mereka menganggap Quinn dan Robin sudah meninggal. Namun tiba-tiba Angelica melihat pesawat Quinn terbang menuju arah pantai dan dia pun bergegas memberitahu Frank. Robin yang berada di pesawat kesulitan mendaratkan pesawatnya sehingga pesawat jatuh di air. Frank dan yang lainnya pun bergegas menyelamatkan mereka. Quinn merasa sedih karena Robin akan meninggalkannya. No, I'm fine. He needs to die. Singkat cerita, Robin menghampiri Quinn di rumah sakit, yang mana bagian tangannya diperban. Di sana, Robin mengutarakan perasaannya kepada Quinn bahwa hubungan mereka masih berlanjut. Quinn menolaknya dan mengatakan bahwa Robin berhak mendapatkan pria yang lebih baik darinya. Walau sebenarnya, Quinn juga memiliki perasaan yang sama terhadap Robin. Dengan rasa kecewa, Robin pergi meninggalkan Quinn di rumah sakit. Saat di bandara, Robin dan Frank berbincang. Kemudian Robin menyatakan bahwa ia memiliki perasaan yang lebih terhadap Quinn dan ingin mengakhiri pernikahan mereka. Kemudian Frank memotong pembicaraan Robin dan keceplosan bahwa ia pernah tidur dengan Angelica waktu liburan di Pulau Makatea. Robin semakin yakin dengan keputusannya dan Robin pun mengembalikan cincin yang pernah Frank kasih kepadanya. Di sisi lain, Quinn datang dan berlari mengejar Robin dengan kondisi tangan masih belum sembuh. Namun pesawat sudah berangkat. Quinn pun kembali dengan rasa kecewa. Tak disangka saat Quinn membalikan badan, tiba-tiba ada Robin yang sengaja tidak ikut dalam penerbangan itu. Quinn mendekati Robin sambil mengutarakan perasaannya. Mereka pun saling berpelukan. Itulah cerita film kali ini. Nah, menurutmu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen guys.